Teman-teman semua, kakak-kakak, kita udah lewatin games ya, dan gamesnya seru. Kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa berdiskusi. Nah, hari ini saya kalau datang ke sini, topiknya selalu menarik ya, selalu berat-berat ya. Saya juga dikasih topiknya yang wah. Ya, kalau saya pernah kemari ya, kayaknya 1 bulan atau beberapa minggu lalu lah pokoknya ya. Ya kurang lebih masih bisa dihitung dalam minggu lalu itulah. Jadi ini kali saya yang kedua, mungkin ada teman-teman juga, ada kakak-kakak semua yang belum kenal saya juga ya. Saya Alvin, salam kenal semuanya. Nah, kita juga baru pertama ketemu ya. Saya Alvin, hari-hari saya bekerja di Kelapa Gading. Saya melayani juga di Rehoboth Kelapa Gading. Saya mengajar di STT Ekumene dan juga di Ekumene Christian School. Jadi di SMA, saya ngajar di SMA dan di STT. Jadi mondar-mandir aja. Setiap hari gitu-gitu aja, bolak-balik. Ya, menarik. Saya yang paling teringat ya, ketika datang ke sini selesai sharing materi yang saya bagikan, langsung berdiskusi ya. Saya berdiskusinya nih, Alkitab ini asli apa enggak asli nih? Waduh, ini berat banget ya. Ya kalau kesini kayaknya topiknya berat-berat. Nah, hari ini saya kemarin sempat diberikan info juga ya sama Silvi ya. Kayaknya menarik bahas ini ya. Saya pikir menarik juga lah kalau gitu. Dan kayaknya susah juga, tapi nggak apa-apa. Kita semua sama-sama pikirkan bersama-sama. Dan saya rasa setiap pertemuan ibadah ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita yang pastinya bisa mengubah kehidupan kita semua. Ya, nah kita mulai dari suatu pertanyaan, siapa yang tidak pernah mengalami masalah di dalam kehidupan ini? Saya mau mulai dengan pertanyaan, siapa yang tidak pernah mengalami masalah di dalam kehidupan ini? Kayaknya perjalanan kehidupannya tuh nyaman, perjalanan kehidupannya tuh selalu stabil. Oh, enggak Vin, gue kayaknya nggak pernah dapat yang masalah yang gimana-gimana sih. Kayaknya santai-santai aja, nyaman-nyaman aja. Gue nggak pernah terlalu tegang ya. Nggak pernah mendapatkan suatu masalah yang membuat pikiran gue ini jelimet berat banget. Nggak. Kayaknya gue sih masih yang santai-santai aja, masih tenang-tenang aja gitu. Mungkin ada yang pernah seperti ini? Semua kita berbeban berat ternyata ya, teman-teman semua ternyata. Ya, jadi semua kita ternyata pernah punya masalah-masalahnya. Ya, setiap pribadi kita masalahnya itu pasti berbeda-beda. Ya, dan saya percaya betul, saya nggak bisa jadi Aldo ya, karena Aldo spesial. Ya, apa yang Aldo alami saya tidak bisa masuk. Setiap kita punya spesialnya masing-masing. Belum tentu saya bisa melakukan apa yang ada di dalam pergumulan Aldo. Ya, belum tentu Aldo juga bisa melakukan apa yang saya gumulkan, menghidupi apa yang saya gumulkan. Jadi setiap kita spesial dan setiap kita punya masalahnya masing-masing, dan setiap masalah pasti bisa terlewati ya. Bisa pasti kita lewati. Nah, lalu kalau kita mulai bertanya-tanya, oh masalah itu berarti apa? Berarti ini suatu pencobaan ini dalam kehidupanku. Nah, kemarin sempat di share ya, wah kayaknya seru juga ya ngebahas tentang pencobaan ya. Siapa yang belum pernah mendapatkan pencobaan juga nih teman-teman? Pencobaan. Nah, masalah, kita dihadapi dengan berbagai masalah, kita masuk ke dalam satu yang namanya katanya pencobaan. Ya, apalagi akhir-akhir ini di Indonesia sedang dilanda yang namanya banyak sekali musibah ya. Ya, ada tanah longsor, ada banyak sekali kegaduhan yang ada di Indonesia akhir-akhir ini ya teman-teman semua ya. Ya, ini suatu pencobaan kira-kira atau bukan ya? Ya, bisa satu pencobaan. Masalah di hidup kita, di dalam kerjaan, menghadapi keluarga kita, menghadapi orang terdekat kita, menghadapi siapapun, bahkan menghadapi diri kita sendiri. Ini pencobaan atau bukan pencobaan? Nah, kita mau coba melihat pencobaan
Ya, kita sama-sama mau merenungkan apa itu pencobaan dan siapa yang bertanggung jawab sebetulnya di dalam pencobaan. Allah terlibat nggak kira-kira menghadirkan pencobaan? Apakah Allah terlibat dalam menghadirkan pencobaan? Kalau Allah terlibat nggak kira-kira ya? Allah berperan nggak di mana pencobaan itu ada? Oh iya Kak, ya mungkin Allah kan katanya kan menghadirkan pencobaan juga, mengizinkan juga. Berarti ada kejahatan di dalam pikiran Tuhan. Berarti Tuhan mengizinkan apa yang jahat, berarti ada sisi jahat di dalam pribadi Tuhan. Kalau begitu. Kalau misalnya siapa yang bertanggung jawab? Tuhan. Ya, Tuhan punya cara untuk membentuk kita sehingga kita menjadi orang yang lebih kuat lagi katanya. Melalui pencobaan kan kita bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi. Melalui pergumulan nih Vin katanya ya. Loh, kalau begitu Tuhan tahu apa itu pergumulan manusia. Tahu. Pergumulan itu susah sekali kalau manusia hadapi. Tahu berarti Tuhan. Tahu. Tapi Tuhan izinkan itu. Tuhan biarkan itu terjadi. Berarti Tuhan mengerti apa yang jahat dong kalau begitu. Berarti Tuhan itu jahat. Enggak. Kita nggak bahas Tuhan jahat ya. Tuhan itu baik luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana pekerjaan Tuhan ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Who's responsible? Nah, next slide. Ketika masalah datang, biasanya siapa sih yang kita salahkan biasanya? Kalau kita punya masalah, tidak jarang dari kita mencari pihak lain. Ketuanya, nah siapa nih yang jadi kepalanya nih? Yang bikin masalah siapa nih? Ya. Ketika masalah datang, siapa yang kita salahkan? Ya. Manusia kadang-kadang membutuhkan pihak ketiga. Bisa jadi kadang-kadang kita nyalahin Tuhan. Seberapa sering kita mendapatkan masalah? Pernah nggak kita mendapatkan masalah dan bertanya sama Tuhan dan seolah-olah Tuhan yang salah? Tuhan mengizinkan masalah ini bisa terjadi dalam hidupku. Kenapa? Kan aku nggak mampu, kan aku nggak kuat melewati masalah ini. Kayaknya sulit sekali melewati masalah ini. Tapi kenapa ada masalah-masalah yang kayak gini? Ya mungkin saat ini kita belum ada dalam masalah. Tetapi ya teman-teman ya, kakak-kakak semua, teman-teman, hidup kita tidak akan mungkin ada di dalam satu situasi saja. Mungkin saat ini saya pun juga tidak ada di dalam suatu masalah serius, tapi kita nggak pernah tahu 2 hari ke depan, 1 minggu ke depan, apa yang akan kita hadapi. Hidup ini penuh dengan misteri. Bahkan 1 jam ke depan kita nggak pernah tahu. Hidup kita sendiri pun kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di 1 jam ke depan nanti. Hidup ini penuh dengan pertanyaan, misteri yang kita sendiri nggak bisa ngerti kedalamannya tentang kehidupan kita sendiri. Jadi kalau saat ini mungkin kita tidak ada di dalam situasi yang sulit, semuanya bisa baik-baik saja, semuanya bisa dijalani dengan baik, belum tentu semuanya akan berjalan terus seperti ini. Kita nggak pernah tahu, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, akan ada suatu masalah besar yang mengancam, bahkan mengancam kehidupan kita, jangan-jangan. Ya. Atau mungkin nanti ada yang masuk ke dalam suatu tempat pekerjaan baru, kehidupan baru. Belum tentu di dalam kehidupan baru itu tidak ada yang namanya masalah. Apalagi kita berjumpa dengan orang-orang di kampus baru, misalnya di sekolah baru, di kantor baru, atau di kehidupan yang baru gitu. Tidak akan mungkin kita tidak masuk ke dalam masalah. Jadi suatu kemungkinan hidup kita pasti masuk ke dalam satu masalah, persoalan, bahkan seolah-olah bisa terjadi masalah ini jahat sekali di dalam kehidupan aku. Itu bisa sangat mungkin terjadi, teman-teman. Nah, dalam situasi seperti ini biasanya kita mencari pihak ketiga biasanya. Ya. Seringkali juga kita bertanya ini kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini semua bisa terjadi di dalam kehidupan aku? Ya kan. Ya, saya sampai nangis-nangis sedih, Tuhan. Ya kan gitu ya. Aku kan nggak mau, aku nggak kuat kayak begini Tuhan. Aku nggak bisa menjalani ini semua. Aku nggak mau ada di posisi ini. Waduh, iya kan.
Kalau boleh didramatisir nih begitu ya. Aku nggak mau nih, ini kayaknya sulit banget. Atau jangan-jangan gini, ini semua pasti pekerjaan iblis ya. Iblis nggak suka aku dalam posisi ini. Aku mau tengking patahkan ikat, ya kan, bakar dalam nama Tuhan Yesus. Sudah diikat, udah ditengking, udah dibakar, udah diinjak. Habis itu dilepaskan. Jadi apa itu teman-teman? Ya enggak? Waduh, ya kan? Ini pasti semuanya salah iblis. Tuhan, kenapa kamu menghadirkan ini dalam kehidupanku? Ya. Lalu kita kadang-kadang ketemu orang, ya, enggak apa-apa bro, masalah ini pasti diselesaikan kok. Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi, ini bisa membuat kehidupanmu menjadi lebih baik. Mungkin ini Tuhan mau pakai semua masalah ini agar hidup kamu bisa tenang, agar hidup kamu bisa teguh lagi di dalam Tuhan. Gak apa-apa, lewati semua bro. Kadang-kadang perkataan itu sering kita dengar kan? Kalau kita orang yang ada di dalam masalah itu gimana? Sekate-kate lu ngomong. Ya kan, kayak lu pikir masalah gue gampang aja. Ya, yang penting hari ini men. Yang penting men. Hari ini aja gue gak kelar nih ngelarin ini masalah. Lu ngomong sembarangan. Lu ngomong enak aja. Tuhan punya cara lain. Tuhan punya rencana. Semua masalah ini baik kok. Enak aja. Lu main enak-enak aja ngomong semua ini baik. Lu bawa-bawa Tuhan. Lu enak banget ngomong ini semua baik, semua pencobaan pasti. Coba seberapa banyak kita yang kesel sama ungkapan ini kadang-kadang. Kalau saya di dalam satu masalah udah lagi dalam situasi yang penat banget dan stres banget, saya akan bilang lu terlalu gampang lo ngomong kayak begitu men. Ya, lu ngomong langsung cari aja pihak ketiga, siapa Tuhan? Oh, Tuhan punya cara yang baik. Hari ini gue bukan mikirin caranya yang baik buat besok, tapi gimana hari ini bisa selesai hari ini? Lu gak usah ngomong-ngomong begitu, lu kayak ngegampangin banget masalah gue, lu kayak gitu ya. Ini yang terjadi. Ini suatu situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan. Memang istilah-istilah kayak gini kadang-kadang istilah yang gak menyenangkan. Ya, sebetulnya istilah-istilah begini, istilah-istilah yang gak menyenangkan sebetulnya nih. Bagi mereka yang ada di dalam pencobaan, bagi mereka yang ada di dalam suatu masalah, satu kerumitan, ya, mungkin hari ini kita bisa ke Tapanuli ya, atau apa kemarin itu ke Medan ya. Orang dibilang kayak begini nggak mungkin bisa terima loh, nggak mungkin orang bisa terima. Harta habis, semua habis, anak habis, bahkan nyawa istrinya pun juga udah habis, semuanya habis. Mungkin tinggal dia sendiri. Saya lihat ada anak kecil di reels Instagram tuh ya, berdiri di atas genteng, nangis. Mungkin ada yang pernah lihat juga ya. Dia di tengah-tengah gelombang air yang sangat tinggi, dia berdiri di atas segitiga, tengah-tengah segitiga atap itu, lalu dia berteriak, "Papa, Mama, aku takut. Di mana?" Sendirian dia sambil jongkok di atas segitiga itu. Ya, kadang-kadang kita terlalu gampang kalau ngomong, "Tuhan, tenang." Wah, dalam situasi begitu kamu ngomong, "Tuhan punya cara yang terbaik. Oh, Tuhan punya rancangan yang baik." Hari ini gimana masalahnya? Hari ini gimana kalau kita di dalam pencobaan itu? Ya, nah kita pikirkan soal ini. Siapa yang bertanggung jawab dari semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Ya, kita semua akan masuk ke dalam pencobaan dan harus sebetulnya. Ya, teman-teman semua ya, perlu kita pikirkan. Kita semua harus masuk ke dalam suatu pencobaan. Kita tidak bisa menolak kita masuk ke dalam pencobaan. Harus nggak? Harus kita masuk ke dalam pencobaan. Karena Alkitab yang ngomong seperti itu. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya. Lalu apakah Allah mendatangkan pencobaan? Lagi-lagi saya mau sampaikan, apakah Allah mendatangkan pencobaan?
Allah mendatangkan pencobaan atau tidak ya? Tapi kita kan jangan berdebat lagi ya, jangan berdebat lagi, ntar masuk ke games berikutnya ya. Allah mendatangkan pencobaan yang mana yang pro, yang mana yang kontra nih, jangan ya Kak ya. Ntar kita berdebat lagi, tapi nggak apa-apa kalau nanti ada forum diskusi ya. Ada forum diskusi mungkin nanti. Apakah Allah mendatangkan pencobaan? Konsekuensinya kalau Allah menghendaki pencobaan, kalau Allah menghendaki suatu masalah, dan masalah itu bersifat jahat, berarti Allah bertanggung jawab atas kejahatan. Berarti Allah tahu apa yang jahat, berarti Allah memiliki sisi yang jahat. Berarti perkataan kita bahwa Allah itu adalah maha baik, itu mati semua, habis semua berarti. Nah gimana tuh? Kan kita tahu kan Allah mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita semua. Allah mengizinkan, boleh kok masalah itu terjadi, nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Kok ada rencana Allah yang lebih besar loh. Kalau begitu Allah tahu apa yang jahat loh. Kalau begitu Allah tahu apa yang jahat, berarti ada sisi jahat di dalam diri Allah. Kan Allah itu katanya Allah maha baik. Gimana tuh? Nah, ini dia. Next slides. Kita sama-sama memikirkan satu topik ini tentang pencobaan. Siapa yang bertanggung jawab atas pencobaan, masalah, kejahatan yang terjadi di dunia ini? Yang terkadang menyesakkan kehidupan kita. Yang terkadang sangat mengganggu kehidupan setiap kita. Ya, dan tidak mungkin kita tidak masuk ke dalam pencobaan itu. Ya, pasti kita bisa masuk ke dalam pencobaan itu. Nah, teman-teman semua, istilah pencobaan, saya kemarin sempat diinfokan ya, ada rujukan dari surat Yakobus ya. Nah, ini menjadi satu pembelajaran saya juga pribadi. Nah, mari kita lihat istilah pencobaan ini di dalam surat Yakobus, pasal yang pertama ayat yang kedua. Ya, surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua, begini dia bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu di dalam satu pasal yang sama, tetapi di dalam ayat yang berbeda, nggak jauh dari itu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kok bisa terjadi dua pendekatan yang berbeda, teman-teman? Ya kan, salah nih Alkitab kita pasti nih. Waduh, Alkitab kita nggak jelas nih, saling berkontradiksi nih satu sama lain, jangan-jangan. Ya kan, kok satu lagi bilang nggak apa-apa, anggaplah ini sebagai suatu pencobaan dan ini bisa menguatkan iman kita katanya. Lalu kok berikutnya bilang Allah tidak pernah mencobai. Allah tidak pernah mencobai. Pencobaan yang datang itu berasal dari keinginan kita sendiri katanya. Dua-dua istilah ini kalau kita pakai melalui mata telanjang kita membaca teks Alkitab, kita akan melihat istilah yang sama. Pencobaan. Kita akan melihat istilah yang sama, pencobaan. Ya. Gimana memahaminya? Nah, kita sedikit melihat istilah-istilah ini ya. Saya juga pusing juga nih kemarin lihat istilah-istilah ini. Tapi nggak apa-apa deh, ya. Karena penasaran juga dan coba untuk melihat. Ada istilah pencobaan dan semua teks Alkitab konsisten memakai istilah pencobaan. Rupa-rupanya istilah pencobaan bisa dibedakan, teman-teman. Ya. Ada yang namanya istilah pencobaan, kalau kita lihat di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua ini, istilah yang dipakai itu peirasmois. Ya, peirasmois, pencobaan, temptation juga. Ya, temptation juga pencobaan, peirasmos, ya, peirasmos. Lalu kalau kita lihat yang kedua, di bagian yang ayat yang ke-14, itu istilah yang dipakai akar katanya sama. Tetapi ada varian yang berbeda, peirazetai. Ya. Ini sama-sama istilah dicobai atau pencobaan sebetulnya. Tetapi lagi-lagi istilah ini kita harus perhatikan di dalam konteks. Di dalam konteks penulisan daripada kitab Yakobus itu. Di setiap teks itu kan ada konteks pasti kan. Kita nggak bisa pisahin satu istilah dari keseluruhan kalimatnya kan. Nah,
Kalau peirasmos ini bersifat pasif, ya. Kalau bagian yang ke-14 itu bersifat aktif. Maksudnya gimana? Nah, pencobaan ini yang di ayat kedua itu berasal dari hal-hal eksternal, dari luar. Ya. Lalu di bawahnya itu merujuk kepada pencobaan yang berasal dari dalam. Ya, ada masalah pencobaan yang datangnya dari luar, ada masalah yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang diri kita ini sangat bermasalah sehingga memunculkan masalah di dalam kehidupan ini dan jadi selalu masalah. Ya, masalah terus ya. Diri kita ini seringkali bermasalah dan jadi masalah. Ya. Lalu kalau yang pertama, pertanyaan saya, oke, kita jelas ya, kalau di dalam surat Yakobus yang ayat ke-14 ini jelas, berarti tak ada di mana kesalahannya faktor internal. Dalam diri kita, setiap pencobaan bisa terjadi dari diri kita. Ya, dari diri kita. Lalu poin pertama datangnya dari mana? Pencobaan yang eksternal, yang dari luar. Dari Tuhankah kira-kira? Nah, apakah masalah pencobaan yang datang dari luar berasal dari Tuhan? Misalnya saja, kita lihat, perhatikan. Ya, ada orang ya yang bekerja siang dan malam di suatu pabrik, di suatu perusahaan, misalnya saja, di suatu pabrik, di suatu perusahaan, ya, lalu dia bekerja, lalu dia tidak mendapatkan upahnya, misalnya saja. Ini masalah dari mana? Ini kan dari luar. Dari luar. Loh, kok dia nggak mendapatkan upahnya? Dia kan udah kerja. Dia udah kerja capek mati-matian, tapi upahnya kayaknya nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa untuk menghidupi dirinya aja sendiri, sulit. Ini masalah datang dari mana? Dari Tuhan? Lalu, misalnya saja, tanah longsor terjadi. Semua ini misalnya terjadi suatu tanah longsor, ambruk semua. Ini salahnya siapa? Salah Tuhan? Yang bertanggung jawab siapa? Tuhankah? Ambruk semuanya, tanah longsor terjadi. Bencana alam terjadi. Hal-hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam kehidupan kita. Siapa yang salah? Tuhankah di sini? Kalau kita berpikir lagi loh, kan ada penembangan hutan, kan ada masalah penebangan hutan, ada semua masalah yang sebetulnya direkayasa, datang dari luar, lalu menjadi pencobaan buat diri gua nih, ya kan, menjadi satu tantangan buat diri gua, menghantam diri gua. Ini salah siapa? Tuhankah yang salah? Pencobaan yang berasal dari luar? Oleh karena itu, pencobaan pada dasarnya tidak pernah berasal dari Tuhan. Kalau kita perhatikan nanti, pencobaan tidak pernah berasal dari Tuhan. Kita akan kalau kita harus konsisten di dalam kehidupan iman kita bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara. Tidak ada semua pikiran jahat yang dilimpahkan kepada kita. Ya, kita orang beriman, kita meyakini itu, teman-teman semua. Oleh karena itu, pencobaan, baik itu yang eksternal, baik itu yang internal, tidak pernah berasal daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah memikirkan apa yang jahat untuk hidup kita. Ya. Lalu Tuhan mengizinkan ada masalah. Itu gimana tuh caranya tuh? Nah, kita sama-sama lihat, perhatikan. Ya. Tadi Kak, siapa tadi tuh yang main games, Kak? Anggap kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan kan ya. Dan apalagi di dalam real life nanti, pilihan itu akan banyak banget di dalam kehidupan kita. Ya, kita kadang-kadang nggak tahu mau melangkah, mau memilih yang mana. Ya, karena kita manusia adalah manusia yang bebas. Nah, oleh karena itu, saya mau katakan bahwa next slide, bukan Allah yang mendatangkan suatu pencobaan, tetapi manusia di dalam kehendaknya. Masalah
eksternal, masalah yang datang dari luar, itu diakibatkan juga oleh kehendak manusia. Seringkali kita mencari kambing hitam nih, seringkali kita suka cari-cari masalah. Kalau datang masalah, satu pencobaan, kita cari-cari masalahnya itu iblis nih, ya, ini iblis. Nah, kemarin saya sempat, pasti ini iblis, ini masalahnya iblis, ya. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi suatu pemantik diskusi kita. Anak-anak muda kan katanya kritis ya, katanya kita semua kan punya daya kritis, ya. Atau kadang-kadang kita suka pikirkan, wah iblis nih, jangan-jangan masalah terbesar di dalam kehidupan ini adalah iblis, jangan-jangan, ya. Kita selalu mencari pihak lain, atau jangan-jangan Tuhan mengizinkan ini, atau iblis mengizinkan ini, atau iblis melakukan semua kejahatan ini. Jadi ini semua salah iblis, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa iblis itu jadi raja kejahatan itu nggak dari zaman dulu. Iblis itu tidak jadi raja kejahatan. Iblis menjadi raja kejahatan itu nggak dari zaman dulu. Ya, iblis jadi raja kejahatan tidak dari awal sebetulnya. Ya, ini kita sambil sedikit, karena kemarin saya habis bahas tentang demonologi ya, suatu dialog khusus, satu pembahasan khusus tentang siapakah iblis, demon, ya. Nah, sebetulnya kalau kita selalu menyalahkan iblis pasti jahat nih. Iblis jahat nggak dari zaman dulu. Konsep iblis jahat itu baru terjadi beberapa tahun sebelum Yesus datang. Tapi kalau mau diperhatikan secara dalam, iblis di dalam teks Perjanjian Lama nggak pernah jahat dia. Dia bagian atau sekutu Allah, bagian atau sekutu daripada Allah itu sendiri. Ya, kalau kita perhatikan kitab Ayub, ya, iblis itu ada di pihak Allah loh sebetulnya. Ya, Allah ada tindak Allah memerintahkan iblis, ya udah silahkan kau ambil semua hartanya. Ya, wah kalau begitu ini yang salah Allah dong, berarti Allah ada yang jahat. Di dalam kitab Kejadian, misalnya saja ya, wah di situ ular mencobai iblis. Di situ ada pihak lain, ya. Lagi-lagi, saya rasa ini sudah pernah dijelaskan juga ya di dalam PA GSKI misalnya, kita yang sudah pernah mengikuti PA GSKI misalnya ya, bahwa semua teks ini tidak bersifat historis. Ini bukan teks yang bisa kita pandang secara historis. Ini istilah-istilah mitologis, mitos. Ya. Tapi apakah ini menghilangkan makna teologis? Ini tidak menghilangkan makna teologis. Tidak menghilangkan makna terdalam di dalam kehidupan ini. Ya. Sebetulnya apa yang mau ditunjukkan oleh narasi Alkitab? Ya, sebetulnya apa yang mau ditunjukkan? Masalah, dosa, semua kemenyimpangan, kita tidak bisa lemparkan itu ke pihak lain. Yang bertanggung jawab di sini adalah kita. Makanya itu tadi kalau saya bilang, kitab Kejadian kan ada iblisnya, lalu kitab Ayub kan ada iblisnya. Ya, kita tidak bisa pandang ini teman-teman semua sebagai narasi sejarah, ya, sebagai narasi yang sedemikian adanya. Ya, kita harus melihat ini merupakan suatu narasi mitos sebetulnya. Bukan sejarah, tetapi memiliki makna terdalam. Ya, nanti kita boleh bahas next time aja lah ya. Next time kita bahas. Dan manusia sangat bertanggung jawab atas semua pencobaan yang terjadi. Kita harus melepaskan tanggung jawab ini daripada Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan apa yang jahat. Konsekuensinya kalau Tuhan mengizinkan apa yang jahat, teman-teman, Tuhan adalah Allah yang jahat. Kejahatan ada di dalam diri Tuhan. Ya, tetapi Tuhan tidak mengizinkan apa yang jahat. Ya. Kita bisa lihat dari mana? Coba lihat di dalam kitab Yeremia. Next slide. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, katanya.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi Alkitab bilang Allah mengizinkan adanya pencobaan. Allah mengizinkan adanya masalah. Padahal katanya Allah memikirkan apa yang baik buat kehidupan kita. Tapi Allah mengizinkan kejahatan terjadi. Kenapa itu bisa terjadi kejahatan? Nah ini menjadi suatu masalah buat kita, teman-teman. Tapi hal yang perlu kita imani bahwa Allah ini dulu nih, ya ini penting untuk kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang tidak memikirkan suatu rancangan kejahatan apapun di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya ada pencobaan-pencobaan masalah di dalam hidup, tantangan di dalam hidup, teman-teman ya, ini semata-mata tidak berasal dari Allah. Tidak bersumber dari Allah. Tapi berasal dari diri kita sendiri dan kehendak manusia. Manusia jatuh atas kehendaknya, teman-teman. Manusia menyimpang atas kehendaknya. Semua masalah di dunia ini terjadi karena manusia punya kehendak di dalam dirinya. Ya. Oleh karena itu, next slide. Seorang tokoh besar dalam tradisi gereja Latin ya teman-teman ya. Saya suka mengutip beberapa pemikiran para bapak gereja karena kebetulan saya juga mengajar sejarah gereja. Ya, saya mengajar sejarah gereja. Ini bagus sekali, bapak gereja Latin namanya Santo Agustinus. Mungkin kita pernah terbiasa, mungkin ada yang pernah dengar, kalau misalnya pernah, ini biasanya sering kali digaungkan di dalam sekolah-sekolah Katolik biasanya ya. Saint Augustine, Santo Agustinus. Biasanya kalau yang sekolah Katolik pasti mendengar dia. Nah, Agustinus bilang begini, kejahatan bukanlah sesuatu yang diciptakan. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Ya, kejahatan adalah kurangnya atau penyimpangan dari apa yang baik. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan muncul dari kehendak bebas makhluk ciptaan yang memiliki sesuatu yang lebih rendah daripada kebaikan tertinggi, yang memilih sesuatu yang lebih rendah daripada Tuhan. Kejahatan, berbagai macam pencobaan, baik itu dari luar datangnya, ya kan? Kalau datangnya dari luar kita nggak bisa langsung salahin Tuhan. Karena masalah yang terjadi di luar seringkali terjadi karena masalah manusia itu sendiri. Gitu teman-teman ya. Masalah yang terjadi di luar tidak selalu, tidak serta-merta datang dari Tuhan. Oke, loh kalau mereka yang martir gimana? Mereka yang dibunuh martir. Gereja mula-mula kan katanya matinya martir ya. Katanya matinya dibunuh. Itu tidak datang dari Tuhan. Itu datang atas dasar kejahatan ego manusia itu sendiri. Pembunuhan terjadi, pembantaian terjadi. Orang-orang Kristen di periode gereja awal kan dibantai ya. Di dalam sejarah gereja. Itu gimana? Itu tidak datang dari Tuhan. Itu datang dari ego manusia. Pencobaan baik yang eksternal maupun yang internal harus kita perhatikan tidak datang dari Tuhan. Ya, makanya Agustinus bilang Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tetapi manusialah itu yang memilih ya sesuatu yang lebih rendah daripada kebaikan tertinggi daripada Tuhan. Ya. Tuhan mengizinkan kejahatan. Istilah mengizinkan begini. Istilah mengizinkan di dalam teks Alkitab kita bukan berarti Allah itu penyebab utamanya, bukan. Allah mengizinkan karena memang pada dasarnya kita semua percaya bahwa kita manusia dianugerahi kehendaknya. Tadi di games itu juga sangat baik sekali, sudah disampaikan kita punya banyak pilihan. Kita punya banyak kehendak, kita punya kehendak teman-teman. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang dikontrol, diatur-atur, enggak begitu. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai suatu boneka yang dimainin, ada kayu di atasnya dimainin, digerakkan, direkayasa oleh Tuhan jalannya kemana, enggak. Kita dianugerahi rahmat, dirahmati oleh Tuhan kehendak. Kamu bisa memilih untuk belajar yang baik atau yang enggak baik karena kita punya kehendak. Ya, kita mau kuliah yang benar, nggak benar, itu mau-maunya kita, bukan mau-maunya Tuhan. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan.
Semuanya kesalahan terjadi pada kita. Manusia jatuh ke dalam dosa atas kehendaknya pribadi untuk tidak melakukan kebaikan tertinggi. Ya. Jadi kalau Tuhan mengizinkan, bukan berarti Tuhan penyebabnya, tetapi memang melalui kehendak yang Tuhan anugerahi, rupa-rupanya manusia memilih apa yang jahat. Lalu ini istilah mengizinkan di sini ya. Lalu semua biarlah berjalan. Semua biarlah berjalan. Tuhan mengizinkan, bukan menyebabkan. Ya, kejahatan itu tidak disebabkan oleh Tuhan, pencobaan, masalah yang terjadi tidak disebabkan oleh Tuhan, tetapi masalah dan pencobaan yang terjadi itu diizinkan oleh Tuhan karena melalui kehendak yang Tuhan rahmati oleh manusia, manusia memilih apa yang jahat. Manusia rupa-rupanya memilih apa yang jahat. Lalu gimana? Kan Tuhan ada di dalam satu tatanannya. Tuhan kan gak bisa menghilangkan kehendak itu. Wah, dia milihnya yang jahat nih. Kayaknya gue harus hancurin aja semua, gue ulang lagi. Gak bisa. Tuhan ada di dalam tatanan hukumnya. Gak bisa tuh dia main, wah gue hancurin aja nih. Gue balikin aja semuanya nih, biar ngulang lagi dari nol. Ya udah, Tuhan izinkan, Tuhan biarkan itu terjadi. Bukan Tuhan menjadi penyebab daripada kejahatan, teman-teman. Semua masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, ini masalah dosa. Dosa. Masalah dosa. Baik itu yang eksternal maupun yang internal, itu masalah dosa. Ya, kalau pencobaan itu datangnya dari luar, teman-teman. Pencobaan itu datangnya dari luar, kita nggak bisa langsung menyalahkan Tuhan. Kalau pencobaan datangnya dari luar, ada banyak orang yang merugikan orang lain kok. Ada banyak orang yang demi perusahaannya besar, demi kekayaannya berlimpah, orang bisa ditumbalin kok. Ya. Terus berapa banyak? Ini makanya saya bilang, saya pernah sampaikan di sini. Ini kritik ateisme juga ada di sini. Kalau pernah dengar ateisme ya, istilah ateisme, kritik ateisme di sini. Manusia itu dininabobokan oleh yang namanya Tuhan, Tuhan, dan Tuhan katanya. Untuk siapa? Untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan ego orang lain. Orang lain bawa-bawa Tuhan untuk meninabobokan orang yang lain. Waduh. Untuk memanfaatkan orang. Nah lu, orang bisa bawa-bawa Tuhan demi keuntungannya, demi egonya. Ntar dia bilang gini, udah gak apa-apa. Ya kan, emang belum waktunya. Memang Tuhan udah izinkan di sini, tabah aja, tabah ya. Loh, padahal ini kemauan orang lain. Orang lain bisa bawa-bawa Tuhan untuk menjatuhkan orang. Makanya saya pernah bilang, kritik ateisme kepada agama dan kepada Tuhan, katanya begini. Tuhan itu hayalan manusia. Tuhan itu tadi ada lagunya tuh. Kalau kita percaya Tuhan itu bukan hanya sekedar imajinasi. Kalau mereka bilang Tuhan itu imajinasi, karangan manusia untuk menguasai manusia yang lain, katanya gitu. Waduh, itu kritik ateisme di dunia barat, teman-teman. Tuhan itu proyeksi, gambaran yang diciptakan oleh manusia agar manusia bisa menguasai manusia lain, katanya. Untuk membuat manusia lain tenang. Apalagi untuk manusia-manusia yang memang tidak punya kapasitas berjuang di dunia ini. Yang tidak bisa kapasitas untuk bersaing. Waduh, katanya begitu, teman-teman. Ini kritik ateisme. Oleh karena itu, next slides. Ya. Allah tidak memiliki tujuan tersembunyi di balik kejahatan. Karena Allah tidak mau kejahatan terjadi sama sekali, kata Karl Barth, seorang teolog Jerman abad ke-20 ya. Seorang pemikir Jerman abad ke-20, dia bilang Allah tidak memiliki tujuan tersembunyi di balik semua kejahatan, di balik semua pencobaan. Penderitaan itu sendiri tidak mulia pada dasarnya. Yang mulia adalah respon manusia terhadap panggilan Tuhan di tengah-tengah penderitaan, teman-teman. Ini menjadi sangat baik untuk kita sama-sama renungkan bersama. Penderitaan itu masalah yang terjadi ini tidak baik. Kalau kita lihat masalah yang di luar ini baik, berarti kita bisa membenarkan semua kejahatan yang terjadi. Seolah-olah itu baik kalau itu menimpa kita.
Padahal kejahatan semua ini jangan-jangan juga bisa dibuat oleh manusia. Jangan-jangan semua masalah ini, atau jangan-jangan, jangan deh kalau gitu ya. Ya. Jangan-jangan tanah longsor yang terjadi, kasus masalah bencana alam yang terjadi, itu karena manusia punya ego dan kepentingan di situ. Lalu kita bilang, Tuhan berkehendak. Wah, Tuhan menghendaki ini semua. Wah, teman-teman, lagi-lagi semuanya ada di kita manusia. Ya, penderitaan itu sendiri tidak mulia. Yang mulia, yang suci, yang benar, gimana respon kita kepada penderitaan itu, terhadap penderitaan itu. Teman-teman, semua kita kan tadi kita ngomong semua kita bakal masuk ke dalam apa yang namanya masalah. Kita nggak bisa benarkan masalah yang terjadi, nggak bisa. Masalah yang keluar dari dalam diri kita nggak bisa kita benarkan dan bilang seolah-olah ini adalah Tuhan. Tapi respon kita dari semua masalah ini tetap melihat Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting di dalam semua pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan ini, teman-teman. Ya, ini yang paling penting. Menurut Calvert, ini quotes yang saya kutip dari si tokoh bernama Calvert ini. Ya, jadi sangat penting sekali untuk kita pikirkan ini semua ya teman-teman ya. Kita akan dapat pencobaan kok. Nggak cepat, nggak lama, kita akan masuk ke dalam pencobaan. Ya, kita akan masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan itu bisa menguatkan iman kita tergantung bagaimana respon kita, teman-teman. Tapi Tuhan tidak menghendaki apa itu yang jahat. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Saya percaya setiap kita juga pasti meyakini betul ada rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita, teman-teman. Tuhan memikirkan apa yang baik. Tuhan memikirkan apa yang damai sejahtera untuk kehidupan kita. Masalah bukan datang dari Tuhan. Masalah datang dari kejahatan manusia itu sendiri. Masalah, kita nggak boleh mempersalahkan Tuhan di dalam suatu masalah. Tetapi yang benar adalah ketika kita bisa merespon dan kita terorientasi kehidupan ini kepada Allah. Baru kita bisa mampu menghadapi pencobaan ini. Baru inilah pencobaan yang bisa menguatkan keimanan kita, teman-teman. Ini yang dimaksud. Lalu masalah yang dari dalam diri kita. Kalau harusnya, kan kita kan bisa bikin masalah ya. Makan babi sehari sekilo ya bahaya juga. Makan babi sendiri sekilo jadi bahaya. Ya, makan daging, ya, mengkonsumsi berbagai macam hal yang berlebihan itu juga bahaya. Masalah buat diri kita, masalah ego sama orang lain. Kita nggak pernah melihat orang lain itu kalau diberitakan seringkali ya, seorang asisten rumah tangga membunuh. Kalau kita lihat di berita tuh, ya, membunuh majikannya, meracun majikannya sehingga majikannya mati. Seringkali kita suka bertindak kepada orang lain itu jahat. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ego kita yang penting. Kita melihat orang lain itu lebih rendah daripada kita. Bahkan kita bisa menghormati orang lain itu melalui statusnya, melalui jubahnya, melalui siapa dirinya. Kita nggak pernah bisa menghormati orang lain bahkan kadang-kadang kalau statusnya di bawah kita, lebih rendah dari kita, status apapun. Ya, ini yang menjadi bahaya kan? Ini menjadi bahaya. Ini bisa jadi masalah untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Cara kita memperlakukan orang bisa jadi masalah nggak? Bisa jadi masalah. Cara kita memperlakukan orang lain bisa menjadi masalah, bisa jadi masalah. Masalahnya berarti ada di mana? Di kita. Ya kan, kalau kita dicelakakan oleh orang, jangan-jangan kita yang bermasalah. Nah, masalahnya, ini jadi banyak masalahnya ya. Jadi banyak masalahnya nih. Masalahnya kita memikirkan. Masalahnya kita pernah nggak memikirkan? Jangan-jangan semua kesalahan ada pada diri saya. Kadang-kadang kita enggan loh memikirkan bahwa masalah itu munculnya dari dalam diri kita juga, kita enggan juga. Ya. Kadang-kadang kita hanya menyalahkan situasi,
Ya, hanya menyalahkan situasi, padahal masalah itu datangnya dari dalam diri kita sendiri, tapi kita enggan untuk mengoreksi diri kita sendiri karena ego. Nah, ego ini masalah untuk diri kita sendiri. Nah, inilah masalah internal yang dimaksud, teman-teman. Ya. Jadi lagi-lagi saya mau sampaikan, Tuhan tidak pernah memikirkan apa yang jahat bagi manusia. Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi manusia. Lalu bagaimana itu kejahatan datang? Kejahatan datang bukan dari Tuhan, tapi kejahatan datang dari manusia itu sendiri. Ya, Tuhan mengizinkan, bukan Tuhan berarti penyebab dari masalah, bukan Tuhan penyebab dari kejahatan, bukan Tuhan penyebab dari semua pencobaan yang terjadi. Tetapi memang manusia pada dasarnya sudah memilih apa yang jahat. Tuhan tidak bisa melawan tatanan hukumnya, teman-teman. Dan Tuhan biarkan berjalan. Tetapi yang mulia ketika manusia bisa merespon ini dan melihat ini sebagai panggilan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, tadi saya katakan kita semua bakal masuk ke dalam pencobaan, nggak cepat, nggak lama bakal masuk deh. Ya, mau nggak cepat, mau nggak lama pasti masuk. Lalu gimana cara menghadapinya? Baik itu masalah yang datang dari luar maupun yang dari dalam, teman-teman. Next slide. Kita harus punya orientasi yang benar. Kita harus punya orientasi yang benar sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya. Orientasinya apa? Next slide. Allah menjadi pusat kehidupan kita, teman-teman. Kita harus punya orientasi ini. Pusat kehidupanku, tujuan hidupku, sepenuhnya hatiku, sepenuhnya pikiranku adalah terarah kepada Allah harusnya. Seperti Agustinus tadi bilang, ya, penyebab kejahatan terjadi kenapa? Karena kurangnya manusia kepada kebaikan tertinggi. Ya kan, kalau tadi kita ingat-ingat ya, kebaikan tertinggi kita tahu di sana adalah Allah. Kita bisa menjalani semua pencobaan yang terjadi, masalah yang terjadi, pergumulan yang terjadi ketika orientasi kita tepat. Betul-betul kita hidupi ini, yaitu God-centered, terpusat kepada Allah. Terpusat kepada Allah. Seluruh kehidupan kita terpusat kepada Allah, teman-teman. Seluruh kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, apa yang kita lakukan haruslah terarah kepada Allah. Setiap kita mengalami masalah, apa yang kita hadapi, kita tahu cara merespon yang benar gimana. Ya, kita nggak perlu, kadang-kadang nggak semua orang bisa datang ke kita, bisa nepok-nepok kita. Tenang ya, sabar ya. Kadang-kadang ada masanya di mana kita harus sendiri, teman-teman. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan, susah banget. Nggak selamanya kita semua dekat sama orang-orang terdekat ya. Nggak selamanya ya. Ada waktunya di mana pasti kita sendirian. Pasti nggak ada yang bisa tolong kita. Dengan orientasi hidup yang benar, kita tahu kapan dan tempat di mana kita harus bersandar, teman-teman. Setiap masalah datang dari luar, kita tahu merespon ini seperti apa. Ketika pikiran kita, hati kita tertuju kepada Allah. Ya, ketika hati kita tertuju kepada Allah, kita tahu bagaimana merespon setiap masalah kita, teman-teman. Lalu kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita, arahnya, orientasinya hanyalah Allah. Aku mau mengejar apa yang baik. Setiap ada pencobaan, setiap hati kita mau terarah kepada yang jahat, kita tahu bagaimana caranya berbalik, teman-teman. Ya. Lagi-lagi, tadi Agustinus sampaikan, kenapa kejahatan terjadi? Kenapa pencobaan terjadi? Hati manusia cenderung berbelok. Hati manusia nggak pernah mau sampai kepada kebaikan tertinggi. Hati manusia enggan untuk memikirkan Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, seberapa pentingkah kita di hadapan Tuhan? Capek kita mikirin dia, capek kita menghidupi dia. Tetapi seberapa capek dia memikirkan kita? Gak pernah. Ya. Seberapa lelah dia memikirkan kita? Lelah kita. Aduh Tuhan, aku udah gak kuat lagi. Seberapa sering Tuhan mengeluh? Aduh aku gak kuat juga mikirin lo. Gak pernah. Yeremia tadi bilang begitu.
Jadi apa? Jadi seringkali kita suka membuat alasan, teman-teman. Kita beralasan, gue gak mau tertuju kepada Tuhan. Aduh, capek banget mikirin dia. Capek banget menghidupi hidup ini di dalam dia. Capek banget terarah hidup di dalam dia, mengarahkan hidup di dalam dia. Loh, dia gak pernah mengeluh, aku juga gak capek mikirin kamu. Aku juga capek. No, Tuhan selalu memikirkan dan menghendaki apa yang baik. Tapi kita tidak pernah mengarahkan hati kita terbaik untuk Tuhan. Itu masalahnya, teman-teman. Mari kita sama-sama memikirkan ini secara serius. Orientasi hidup kita harus benar, arahnya harus betul. Saya rasa gereja ini setiap minggu pasti mengajarkan hal ini, bukan? Berbicara tentang narasi kebenaran, kan kita kan punya slogan truth, ya. Ini sangat esensial sekali dalam kehidupan iman kita, teman-teman. Kita sebetulnya kita nggak mau mengarahkan hidup kita pada yang baik. Nggak mau mengarahkan hidupan kita pada yang benar. Sulit sekali. Makanya, pencobaan yang dari luar maupun yang dari dalam sering berdatangan, bukan? Kecenderungan kita di situ. Ya, tetapi mari kita respon setiap masalah, setiap pencobaan yang akan kita hadapi nanti dengan terarah kepada Tuhan. Responnya pasti yang terbaik. Ketika kita sendirian, ketika kita tidak ada teman yang mendampingi, ketika tidak ada yang bisa menepok punggung kita, kita tahu kemana tempat kita bersandar. Waktu kita betul-betul sendirian, betul-betul tidak ada yang bisa mendampingi kita, orang terdekat kita mungkin bisa tidak ada. Orang yang bisa kita andalkan mungkin bisa nggak ada, teman-teman. Tapi kita tahu tempat kita bersandar di mana. Aku tetap mengarahkan hatiku, Tuhan, kepadamu. Aku tetap mengarahkan hidupku, Tuhan, yang terbaik untukmu, Tuhan. Wah, ini yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita semua, teman-teman. Yang kita perjuangkan harusnya. Menurut gembala senior di tempat ini, bukan? Bapak Erastus Abdono. Yang harus kita perjuangkan. Sehingga seperti Tuhan kita Yesus Kristus, next slides, masuk ke dalam pencobaan. Ya, Yesus menunjukkan kemenangan bukan datang dari keadaan yang kuat, tetapi dari hati yang tetap terarah kepada Allah. Perhatikan, ia tidak memilih roti, kuasa, atau pembuktian diri. Ya kan? Ini kecenderungan kepada ego manusia loh. Roti, kekuasaan, dan kecenderungan diri ini kepada ego. Kurangnya kebaikan yang dimaksud Agustinus itu ini. Tetapi perhatikan, yang diarahkannya bukan pada hal-hal egonya, bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, tetapi dari perkataan Allah itu sendiri, tetapi Allah itu sendiri. Coba perhatikan, teman-teman, orientasinya apa? Allah. Kita bisa menghadapi semua pencobaan, mampu menghadapi semua pencobaan ketika orientasi hidup kita adalah Allah. Terakhir, next slide. Di dalam doa Bapa kami, kita juga lihat ya, dan janganlah membawa kami ke dalam suatu pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Suatu harapan untuk bergantung kepada Allah. Maksud doa ini itu, biarlah kami mampu, Tuhan, melewati semua pencobaan dan terus bergantung kepadamu. Apapun yang terjadi, hati kami harus kami arahkan kepadamu. Apapun yang terus mengarahkan kami kepada apa yang jahat, biarlah kami, Tuhan, berharap penuh agar hati kami selalu mengarah kepada Engkau. Hanya bisa terjadi ketika God-centered, orientasinya sepenuhnya adalah Allah. Apapun itu masalahnya, semua masalah penderitaan, kejahatan yang bisa kita alami, baik itu dari luar maupun dari dalam, kita bisa kendalikan semuanya ketika kita tertuju, terarah terus hidup ini kepada apa yang baik, yang tertinggi, yaitu Allah, Bapa, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ini kita berdoa dulu kali ya? Atau biasanya langsung berdoa dulu? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman hari ini. Kami boleh diingatkan begitu baiknya Engkau, Tuhan. Kami boleh diingatkan anugerah-Mu begitu besar, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Sehingga kami
boleh hidup di dalam kasih-Mu ya Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami begitu pentingnya kami untuk terus berjuang. Apapun itu yang terjadi di dalam kehidupan kami, semua hal yang datang untuk membuat kami jauh dari Engkau Tuhan, kami mau terus berjuang untuk kami terus dekat, melekat dengan Engkau Tuhan. Karena ada damai, ada sejahtera Tuhan. Ada apa yang baik ya Bapa, sehingga membuat hati kami tenang teduh ketika kami berada di dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya Engkau yang mengurapi kami, setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ini selalu tertanam di dalam pikiran dan hati kami ya Bapa, sehingga nama-Mu dapat terus dipermuliakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat firmannya. Ini